Selamat malam. Malam hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan soal ujian dengan di timing waktu, dan hari ini kita akan mencocokkan dan saya juga akan memberikan materi. Tapi karena teman-teman KPA belum hadir di kelas, jadi saya akan coba memberitahukan teman-teman dulu bahwa kelas sudah dimulai. Saya sudah memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai, jadi kita tunggu teman-temannya untuk hadir di kelas dulu.
Oke, ini ada Dek Naila masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Dek Naila. Bisa dengar suara saya? Untuk tampilannya bagaimana Dek Naila? Bagus? Oke ya. Hmm, karena ini baru Dek Naila saja yang hadir, kita tunggu teman-temannya dulu ya Dek Naila ya. Oh ini ada Mbak Hermi juga. Selamat malam Mbak Hermi, apa kabar? Halo Mbak Hermi, bisa dengar suara saya Mbak Hermi? Halo Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Untuk tampilannya bagaimana Mbak Hermi? Oke? Oke ya, suara saya juga oke ya Mbak ya. Oke, kita tunggu temennya yang lain sebentar lagi, baru kita start ya. Oke, tadi ada inbox, saya cek dulu. Oke. Kita tunggu setengah menit lagi. Nanti kalau itu kita baru start kelasnya. Oh ini ada Mbak Enci juga. Saya sapa selamat malam Mbak Enci. Bisa dengar suara saya? Apa kabarnya? Untuk tampilannya bagaimana Mbak Enci? Bagus? Malam juga Mbak. Untuk tampilannya bagaimana Mbak? Oke ya. Kalau gitu sudah 3 orang yang hadir di kelas, saya langsung start saja kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir untuk belajar malam hari ini, hari Rabu, tanggal 5 April ya 2017. Waalaikumsalam Mbak Hermi ya. Kemarin pertemuan sebelumnya kan kita sudah mencoba untuk mengerjakan ini dengan saya beri waktu 1 menit per soal ya. Dan kemarin kita juga sudah mencocokkan sampai nomor 4 dan hari ini kita akan mulai dari nomor 5 ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pencocokan jawaban teman-teman kemarin dan juga saya memberikan materinya, ya, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, nomor 5 ini tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, hari ini saya akan sedikit mengulas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dulu kita sudah di awal-awal semester 1.
Tapi kan di sini Mbak Hermi waktu itu sudah ikut belum Mbak Hermi yang perkembangbiakan tumbuhan? Ini ya. Oh sudah ya, jadi Mbak Hermi sekalian mengulas materinya, dan Naila Mbak Enci kan dulu belum ini, jadi bisa menambah pengetahuannya ya. Saya akan memberikan materinya tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif dan vegetatif. Nah, sebelum teman-teman ini ya saya masuk ke dalam nanti apa sih generatif itu, apa sih vegetatif itu, dan bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ataupun vegetatif. Saya hanya ingin memberikan gambaran umum. Kalau generatif itu dengan cara kawin, ada pembuahan, berarti ada sel telur dan juga sel sperma, ada kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, kalau vegetatif ini secara tak kawin, ya, supaya ada bayangan. Generatif itu secara kawin. Saya singkat ya kawinnya, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini tak kawin. Kalau vegetatif itu secara tak kawin. Oke, nah kita langsung masuk ke dalam definisi dan pengertiannya. Perkembangbiakan generatif itu juga disebut dengan istilah reproduksi generatif. Maksudnya, perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual. Jadi kalau generatif itu secara kawin, ya. Oh, ada Mbak Eska masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Eska, apa kabarnya? Kita baru mulai, saya sedang menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Mbak Eska bagaimana tampilannya? Dan suara saya oke di sana? Oke ya, kalau gitu langsung menyesuaikan saja ya Mbak Aska ya. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Pada proses perkembangbiakan generatif ini dibutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kalau generatif pas namanya perkawinan, jadi pasti ada kelamin jantan dan juga kelamin betina. Nah, perkembangbiakan secara generatif dapat terjadi pada tumbuhan maupun hewan. Selama mereka memiliki alat kelamin, maka tumbuhan tersebut dapat berkembang biak secara generatif, kecuali kelainan-kelainan tertentu yang menyebabkan alat kelamin tersebut tidak dapat berfungsi dan sebagaimana mestinya. Oke Mbak Aska, di zoom sedikit, saya tambah 5%, soalnya nanti kalau 50 terlalu besar. Bagaimana Mbak Aska dan teman-teman yang lain, sudah pas untuk tampilannya? Oke, yang lain, teman-teman yang lain bagaimana? Sudah oke? Oke ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Pada intinya generatif itu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Jadi diperlukan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, namanya juga perkembangbiakan secara kawin, pasti ada pembuahan, ya. Bertemunya sel telur betina dengan sel telur jantan itu disebut dengan pembuahan. Nah, di sini disebutkan pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang kemudian menghasilkan zigot. Zigot ini adalah cikal bakal yang akan menjadi individu baru atau embrio, ya. Nah, zigot berkembang menjadi individu baru. Proses pembuahan pada hewan dan tumbuhan itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau pada hewan itu peleburan antara sel telur, ya, itu kelamin betina, dan sel sperma untuk sel kelamin jantan. Itu kalau itu untuk pembuahan hewan. Kalau untuk tumbuhan itu disebut dengan benang sari untuk kelamin jantan dan putik untuk kelamin betina, istilahnya, ya. Kalau hewan itu sel telur untuk betinanya, kalau tumbuhan putik. Nah, kalau untuk hewan, sel kelamin jantannya itu sel sperma. Kalau untuk tumbuhan benang sari.
Jangan sampai kebalik ya. Biasanya yang sering kebalik tuh ya, itu antara benang sari dan putik. Ya. Kemarin juga sudah waktu tugas mandiri teman-teman yang baru, saya sudah meminta menggambarkan bagian-bagian bunga. Jadi ada putik dan benang sari. Jadi kalau yang pentol gede satu ini namanya putik. Nah, yang kecil-kecil ini benang sarinya atau sel kelamin jantannya. Oke, ini bagian-bagian bunga. Nah, karena ada proses pembuahan, untuk saya yang kurang ingat Mbak, sudah lama soalnya. Nah, saya lanjut ya. Ini kok langsung ke sini, saya dari sini ya. Perkembangan secara generatif menghasilkan individu yang memiliki sifat-sifatnya itu merupakan perpaduan dari kedua induknya, dari bapak sama ibunya, ya, istilahnya seperti itu. Nah, kalau untuk tumbuhan, teman-teman, kalau hewan itu pembuahan. Nah, kalau tumbuhan itu peristiwa penyerbukan. Nah, juga terjadi peristiwa pembuahan tadi, bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kalau pada tumbuhan berarti bertemunya serbuk sari. Serbuk sari itu kalau teman-teman membuka bunga ada kayak tepung berwarna kuning, itu namanya serbuk sari ya. Itu dihasilkan oleh benang sari atau sel kelamin jantan pada tumbuhan yang jatuh kepada putik. Nah, penyerbukan ini ya teman-teman ya, penyerbukan kawin generatif itu bisa terjadi secara alami maupun bantuan manusia dan binatang. Nah, di sini perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu melalui beberapa cara. Ini ada cara-cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya. Ada konjugasi. Konjugasi itu adalah pembuahan generatif secara kawin pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya itu seperti Spirogyra. Spirogyra itu adalah ganggang hijau. Spirogyra itu nama latinnya dari ganggang hijau yang koloninya berbentuk benang. Jadi tidak dapat ditentukan kejelasan alat kelaminnya dari ganggang hijau itu. Nah, yang kedua itu isogami. Isogami itu adalah peleburan dua sel gamet atau kelamin yang sama besar. Ya. Contohnya itu Chlamydomonas atau ganggang biru. Jadi ini terjadi pada tumbuhan ganggang. Nah, yang ketiga itu anisogami, itu peleburan dua sel gamet yang besarnya tidak sama. Jadi ada besar, ada yang kecil. Contohnya itu pada ulva atau ganggang yang berbentuk lembaran. Jadi kalau ganggang itu, kalau teman-teman kenal itu rumput laut ya. Kalau teman-teman tidak ada bayangan, ganggang ini seperti kalau teman-teman main di laut itu tuh jenisnya rumput laut kan, atau disebut dengan alga, itu juga bisa ganggang ya. Nah, yang keempat, penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan itu terjadi pada tumbuhan berbunga atau disebut Anthophyta ya. Tumbuhan berbunga itu disebut juga tumbuhan Anthophyta, dan tumbuhan berbiji itu Spermatophyta. Alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik. Oh, sebentar, ini Mbak siapa, Mbak Siti bilang tidak bisa masuk, saya cek dulu. Oke, saya mengkopikan link dulu ke Mbak Siti sebentar ya.
Mbak Siti. Oke. Oh, masih ndak bisa. Sebentar ya teman-teman ya. Ini Mbak Siti Mbak Siti. Oke. Oke, sudah Mbak Siti tidak bisa masuk. Jadi saya sarankan untuk restart dulu. Oh, ini ada Mas Ri. Saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri. Halo Mas Ri, bisa dengar suara saya? Apa kabarnya? Di sana sehat Mas Ri? Tampilannya bagaimana Mas Ri? Sambil nunggu konfirmasi dari Mas Ri. Oh oke ya. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Ini adalah beberapa cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, di dalam tumbuhan itu sama kayak tubuh kita pada manusia. Dia memerlukan hormon. Nah, di sini ada beberapa hormon yang mempercepat pertumbuhan pada tumbuhan. Oke, saya cek lagi sebentar. Mbak Mariam coba ketut kanan atas kemudian pilih masuk ke classroom. Oh, teman-teman ya, saya kira Mbak Mariam masih ini. Oke, hormon yang pertama ya. Ada beberapa hormon yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama itu hormon auksin. Nah, ini ada apa? Hormon auksin itu ya biasanya ditemukan pada akar, ujung batang ya, dan juga pembentukan bagian-bagian bunga. Pertama kali hormon auksin itu ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Fritz Wendt pada tahun 1903 sampai 1990. Nah, Fritz Wendt itu menemukan suatu senyawa. Oke Mbak, boleh Mbak Hermi silahkan. Yang menjadi penyebab pembengkokan koleoptil ke arah sisi cahaya. Jadi batangnya itu yang terkena sinar matahari semakin lama semakin membengkok. Nah, ini Mbak Siti, halo, selamat malam. Sudah bisa masuk Mbak Siti? Bagaimana suara saya di sana Mbak? Waalaikumsalam Mbak. Ini kita sedang itu ya Mbak Siti. Oh, suaranya dudutan. Yang lain bagaimana teman-teman? Suara saya juga dudutan. Yang lain bisa dikonfirmasi suara saya di sana? Oke ya. Oh, jelas. Berarti ini yang lagi dudutan itu sinyalnya Mbak Siti ya. Oh, sekarang oke. Nah, jadi saya langsung masuk ke fungsinya ya teman-teman ya. Fungsi dari hormon auksin itu yang pertama itu membantu proses pertumbuhan batang juga pada bagian akar ya. Yang kedua membantu proses pembelahan pada sel tumbuhan. Terus yang ketiga mematahkan dominansi apikal atau pucuk
Hal ini merupakan sebuah kondisi di mana pucuk tanaman atau bisa pula akar tanaman tidak lagi dapat berkembang. Jadi terkadang kalau teman-teman lihat tanaman, dia ada tunas baru di pucuknya gitu, dia kering, putus. Nah, itu merupakan fungsi dari hormon auksin karena tunas tadi, pucuk tadi tanaman itu tidak dapat berkembang lagi. Makanya memanfaatkan hormon auksin, pucuk yang tidak berkembang itu menjadi kering. Nah, biasanya kalau saya lihat itu sering saya lihat seperti itu pada tanaman mawar. Ya. Yang keempat, mempercepat proses perkecambahan. Jadinya pada saat ini biji ya, dia menemukan tempat yang lembab jadi akan dia berkecambah. Nah, itu di sini hormon auksin berperan untuk mempercepat proses perkecambahan. Nah, yang kelima, mempercepat proses pematangan buah. Jadi kalau biasanya orang-orang yang membeli sebagai contoh tanaman mangga, nah dia sering diberikan hormon tanaman itu. Nah, salah satunya hormon itu ya, itu adalah hormon auksin. Ya. Yang keenam itu merangsang kambium dan pembentukan jaringan xilem dan floem. Kemarin kita sudah belajar kambium, xilem dan floem. Sebagai pengingat, kambium ini dia berfungsi memperbesar batang. Kalau xilem kemarin fungsinya untuk apa teman-teman? Xilem dia mengangkut air, apa mengangkut sari makanan? Ayo, ada yang masih ingat? Xilem floem fungsinya? Ya, kalau xilem itu dia fungsinya mengangkut air dan mineral. Kalau floem itu dia fungsinya menyebarkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketujuh, menghambat terjadinya kerontokan buah. Yang kedelapan, menghambat terjadinya kerontokan pada daun. Yang kesembilan, membantu proses pembuahan pada tumbuhan tanpa dibarengi dengan penyerbukan atau yang sering disebut dengan partenokarpi. Yang kesepuluh, menjaga keelastisan dinding sel. Dan kesebelas, pembentukan sel dinding primer. Nah, penggunaan hormon auksin pada tumbuhan terlihat dari respon akan meningkatkan laju pertumbuhan pada tanaman yang terjadi pada konsentrasi yang optimal. Respon lainnya adalah terjadi penurunan pertumbuhan yang terjadi pada konsentrasi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hormon yang kedua itu adalah hormon giberelin. Auksin ya, itu berada ada di akar, batang dan juga ujung daun ya. Nah, ini yang kedua itu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin itu biasanya ditemukan pada tanaman jamur. Jamurnya namanya ya teman-teman ya, Gibberella fujikuroi. Gibberella fujikuroi. Ini nama jamurnya. Kemudian hormon ini diisolasi dan dibagi menjadi 4 tipe. Ada giberelin A, giberelin A1, giberelin A2, serta giberelin A3. Struktur dan molekulnya juga berbeda-beda. Saya langsung lanjut ke fungsinya ya, fungsi dari hormon giberelin. Itu yang pertama itu membantu pertumbuhan tunas embrio. Jadi setelah pembuahan kan ada zigot. Nah, zigot ini berkembang lagi menjadi embrio, berkembang lagi menjadi individu baru. Nah, di sini hormon giberelin itu memiliki peran yang penting yaitu untuk membantu pertumbuhan tunas embrio. Nah, yang kedua, membantu perkecambahan embrio. Yang ketiga, membantu merangsang pembentukan enzim amilase, maltase, dan pemecah protein. Yang keempat, membantu pembentukan biji. Yang kelima, munculnya buah tanpa biji. Yang keenam,
mampu mencegah senyawa amilum untuk menghasilkan senyawa glukosa. Yang ketujuh, meninggikan tumbuhan kerdil menjadi tumbuhan normal. Yang kedelapan, membantu dalam proses pembentukan biji. Kesembilan, merangsang serbuk sari atau polem. Yang kesepuluh, membantu memperbesar ukuran pada buah. Kesebelas, membantu merangsang pembentukan bunga. Kedua-belas, membantu menghentikan masa dorminasi biji atau kebalikan hormone sitokinin. Yang ke-13, dengan konsentrasi rendah itu tidak merangsang pembentukan akar, ya. Dan ke-14, dengan konsentrasi tinggi bisa merangsang pembentukan akar. Jadi kalau ini dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika hormon giberelin pada tumbuhan itu tinggi, maka akan terbentuk akar yang baru juga banyak, ya. Yang ke-15, membantu pembentukan bunga. Ke-16, membantu mempercepat pertumbuhan. Jadi kalau teman-teman seandainya menanam tanaman, ingin tanamannya cepat berbunga, teman-teman dapat menambahkan hormon giberelin pada tanaman teman-teman. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Teman-teman bisa mendapatkannya atau membelinya di toko pertanian, ya. Yang ke-17, itu mampu menyebabkan tanaman berbunga sebelum musimnya. Yang 18, membantu mempercepat aktivitas kambium. Yang ke-19, membantu perkecambahan biji. Nah, hormon yang ketiga itu hormon hormon asam absisat. Nah, hormon asam absisat itu merupakan hormon tumbuhan yang berupa molekul dengan 15 atom karbon, ya. Itu kalau secara alami, ya, dihasilkan oleh tumbuhan, selain dihasilkan juga oleh alga hijau dan juga cendawan, ya. Selain tumbuhan, ya, kalau dari alami selain tumbuhan itu juga dihasilkan oleh alga hijau dan tanaman cendawan. Langsung saja ke fungsinya. Yang pertama itu berperan dalam pemulaian dormasi biji. Maksudnya dormasi biji itu merupakan keadaan istirahat pada tanaman. Nah, proses ini penting bagi biji agar biji tidak berkecambah terlalu cepat sebelum waktunya. Nah, dormasi biji itu cukup penting bagi tumbuhan tanaman tahunan, ya, dan dui musim, karena biji tanamannya membutuhkan cadangan makanan di musim dingin dan musim panas. Tumbuhan akan menghasilkan hormon ini untuk menjaga biji sehingga berkecambah di musim yang diinginkan. Jadi sebagai contoh, ya, tanaman tahunan seperti mangga. Nah, kalau mangga sudah masak, itu bijinya, ya teman-teman, ya, itu kan tidak langsung tumbuh. Nah, ada tenggang waktu sebelum dia berkecambah dan menjadi tumbuhan baru. Nah, tenggang waktu itulah yang disebut dengan dormansi biji. Nah, tenggang waktu itu, ya, biji mangga itu, ya, walaupun kelihatan dia tidak ada aktivitas, tidak ada pergerakan atau apapun, sebenarnya di dalam dia itu sedang membentuk banyak cadangan makanan supaya embrio atau calon tunas itu dapat tumbuh menjadi tunas berkecambah dan menjadi tunas baru dan akan menjadi tanaman mangga baru, ya. Oke, yang kedua itu berperan menghadapi kondisi lingkungan yang kekeringan. Tadi karena dia itu karena kondisi lingkungan kadang kan berubah-ubah, ya teman-teman, ya. Nah, kadang kalau terjadi kekeringan, otomatis akan kekurangan asupan air. Nah, asam absisat ini dapat berperan untuk merangsang penutupan stomata di epidermis daun. Jadi stomata itu kan tempat keluarnya, kalau manusia itu seperti hidung, ya. Jadi dia kalau siang hari
memasukkan oksigen, tapi kalau malam hari dia mengeluarkan karbon dioksida. Kalau kebalik, siang hari dia memasukkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kalau malam hari dia menarik oksigen, dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kebalik, makanya kurang bagus kalau teman-teman menyimpan tanaman hidup, ya, tumbuhan hidup di dalam ruangan. Karena ketika malam hari tumbuhan itu akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, itu bisa menyebabkan kita kekurangan oksigen, bisa juga menyebabkan sesak nafas, ya. Nah, hormon asam absisat ini dapat menutup atau merangsang stomata untuk menutup. Jadi, kalau stomatanya menutup, akan sedikit mengalami penguapan. Makanya itu dapat membantu, ya, menghadapi kondisi lingkungan pada saat kekeringan. Jadi kalau kekeringan, semakin kecil penguapannya, maka tumbuhan tersebut ibaratnya dapat menghemat air yang disimpan. Oke. Nah, ini di sini dijelaskan dapat mencegah tanaman kehilangan cairan karena transpirasi melalui stomata dengan pembentukan lapisan lilin. Jadi pada daun kadang teman-teman melihat seperti lapisan lilin. Nah, itu salah satu bentuk dari penyesuaian diri tumbuhan, ya, terhadap lingkungan pada saat musim kering, ya. Nah, yang ketiga, berperan menghadapi kondisi lingkungan dengan suhu rendah dan kadar garam yang tinggi. Nah, kenapa? Karena asam absisat akan menghentikan pertumbuhan primer dan sekunder pada saat musim dingin. Tunas terminal akan menghasilkan hormon yang memperlambat pertumbuhan saat memicu perkembangan primordial daun menjadi sisik. Sisik tersebut berfungsi untuk melindungi tunas dorman pada musim dingin. Jadi pertumbuhannya dia melambat. Nah, ini fungsi dari hormon asam absisat. Jadi kalau teman-teman, buktinya apa sih tumbuhan itu kalau pada musim dingin dia melambat? Teman-teman mungkin bisa lihat pada batang kayu ketika dipotong. Nah, kambiumnya itu akan terlihat berbeda juga, ya. Kan kalau pada kambium ada yang lebar, ada yang tipis, ya. Kan dia bergaris-garis, teman-teman, ya. Kalau seperti batang kayu ini bergaris-garis. Ada yang jaraknya ini tuh lebar, ada yang jaraknya kecil. Nah, itu buktinya bahwa tumbuhan itu setiap tahunnya dia bertumbuhnya itu tidak selalu konstan atau sama. Yang keempat, itu fungsinya yaitu menggugurkan daun. Jadi pada saat musim dingin, ya, dan tanah membeku, ya, tidak dapat melakukan transpirasi atau pernafasan, ya, transpirasi yaitu menyerap air dan lain sebagainya, maka dia akan membantu untuk menggugurkan daun, ya. Nah, fungsi lainnya dari asam absisat itu menghambat pertumbuhan tunas namun tidak memberi banyak pengaruh pada akar, bahkan dapat mendorong tumbuhnya akar. Yang kedua, menginduksi benih untuk melakukan sintesis protein penyimpanan. Yang ketiga, menghambat pengaruh gliberin sehingga dapat merangsang sintesis de novo dari amilase. Yang keempat, membantu induksi pada transkripsi gen terutama pada inhibitor proteinase yang menanggapi luka. Nah, yang kelima, membantu perkembangan biji. Itu fungsi dari hormon asam absisat. Nah, yang hormon yang keempat itu adalah hormon etilen. Langsung saja ya teman-teman, ya, ke fungsinya ada 10. Yang pertama itu jika konsentrasinya lebih tinggi dari hormon auksin, maka dapat menghambat pembentukan batang, bunga, dan akar. Jadi kurang menguntungkan, ya, hormon etilen ini jika dia konsentrasinya jumlahnya, ya, ibarat hormon auksinnya dalam satu tumbuhan itu 1 liter. Nah, hormon etilennya ini 2 liter. Nah, ini dapat menyebabkan tumbuhan itu akan lambat
dalam pertumbuhannya ataupun dalam berbunga dan berbuahnya. Yang kedua, merangsang pembentukan bunga bersama-sama dengan auksin. Yang ketiga, membantu proses pematangan buah. Yang keempat, merangsang pertumbuhan akar dan batang. Kelima, membentuk akar adventif. Akar adventif itu akar yang serabut tuh. Yang keenam, merangsang absisi buah dan daun. Ketujuh, merangsang induksi pada bunga bromeliad. Yang kedelapan, membantu induksi sel kelamin betina bunga. Yang kesembilan, membantu pemekaran bunga. Dan kesepuluh, menjadi obat bius. Itu tadi 4 hormon yang dapat membantu pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, sekarang tadi kan teman-teman sudah mengenal perkembangbiakan generatif dengan beberapa cara. Nah, itu sekarang ini jenis perkembangbiakan tumbuhan generatif berdasarkan serbuk sarinya, ya. Jadi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu autogami. Oke, Mbak Hermi, silahkan. Autogami itu perkembangbiakan yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan tanpa melibatkan bantuan dari pihak lain. Jadi perkembangbiakan itu akan memiliki serbu sari yang jatuh kepada putik milik bunga itu sendiri. Jadi masih dalam satu pohon dan satu bunga. Ya, teman-teman ya. Bisa dipahami ini, jadinya ibaratnya ini ada pohon. Bagaimana ini? Saya gambarkan ya. Autogami. Saya buka dulu. Nah, autogami. Jadi ini tanaman A, saya anggap tanaman A. Nah, ini bunganya. Bunga. Nah, ini anggap saja yang dalam ini putik ya, teman-teman ya. Ini putiknya. Ini dan ini benang-benang sarinya. Nah, kalau autogami itu di sini ada bunga lagi seandainya. Nah, putik yang di sini itu dibuahi oleh benang sari atau serbuk sari yang ada dalam satu bunga ini. Jadi serbuk sari yang ada di benang sari satu bunga ini jatuh ke putik ini. Jadi dia menempel serbuk sari dari satu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri. Jadi masih satu bunga seperti ini. Bisa dipahami ya untuk autogami ya teman-teman ya. Bisa tidak? Jadi kan di sini ada banyak bunga seandainya. Nah, di sini serbuk sari dari bunga yang ini jatuh ke kepala putik bunga yang ini juga. Dia tidak jatuh ke bunga yang lain. Itu disebut dengan autogami. Hanya terjadi pembuahan dalam masih satu bunga dan satu pohon. Bisa nggak? Bisa dipahami nggak ini yang ini autogami? Apa bingung teman-teman ya? Halo? Bisa dikonfirmasi? Coba saya lock dulu, siapa tahu saya yang kurang loading. Apa ini? Oke, masih loading. Oh, Mas Ri suara, iya Mbak, tadi saya lockout ya Mbak Hermi. Mas Ri tadi sekarang suaranya masih hilang-hilang. Saya ulangi ya untuk autogami.
saya punya ini kenapa? Ini saya punya satu tanaman, ya. Di sini ada bunga, di sini ada bunga, dan di sini ada bunga. Dalam satu bunga itu otomatis ada putik, ya, ada putik dan juga benang sarinya. Nah, yang disebut dengan autogami berarti bunganya ada tumbuh lagi di satu akar atau tangkai gitu maksudnya, Miss. Gini Mbak gimana ya, saya juga kurang masuk Mbak Aska nih. Namanya tumbuhan kalau berbunga itu kan gak cuma satu, banyak ya Mbak ya. Ini saya anggap ini satu tumbuhan, ini daunnya di sini seandainya, ini daunnya. Nah, dia ini memiliki banyak bunga. Saya menggambarkannya contohnya 3. Ya, ini akarnya ini. Nah, otomatis kalau dalam bunga itu kan ada putik dan juga ada benang sarinya. Bisa dipahami sampai sini dulu? Oke. Nah, saya ngambil seandainya ini kan benang sari itu kan ada serbuk sarinya. Nah, serbuk sarinya ini jatuh di putik di sini, di dalam satu bunga ini. Ini kan namanya satu bunga ini, saya nyebutnya. Nah, ini jatuh di sini. Ini namanya penyerbukan autogami. Jadi, penyerbukan di mana menempelnya serbuk sari dari satu bunga ini, ya, satu bunga ini pada kepala putik bunga itu sendiri. Jadi serbuk sari yang di sini jatuhnya di kepala putik yang di sini. Bisa dipahami untuk autogami? Bisa? Kalau bisa saya lanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu loading. Oke. Geitonogami. Geitonogami kan tadi saya sebutkan di sini ada banyak bunga. Jadi kalau untuk geitonogami, jadi ibaratnya serbuk sari yang di sini di bunga yang ini, yang di atas ini jatuh ke sini, ke putik bunga yang di sini. Tapi masih dalam satu pohon. Ini kan satu pohon. Nah, tapi ini beda bunga. Ini bunga 1, ini bunga 2. Jadi serbuk sari di bunga 1 jatuh ke putik bunga 2. Itu disebut dengan geitonogami, yaitu menempelnya serbuk sari dari satu bunga pada kepala putik bunga lainnya yang masih berada pada satu tumbuhan. Ini kan masih dalam satu tumbuhan. Nah, ini serbuk sari di bunga 1. Serbuk sari di bunga 1. Di bunga 1 jatuh di bunga 2. Jadi dari sini serbuk sarinya terbawa angin, mungkin jatuh di kepala putik bunga 2. Nah, itu disebut dengan geitonogami. Geitonogami. Bisa dipahami untuk geitonogami? Bisa? Oke, kalau bisa saya lanjutkan ke penyerbukan silang atau alonogami. Nah, sebagai contohnya, ini saya punya bunga matahari. Sebagai contoh, saya punya bunga matahari. Nah, ini saya juga punya bunga matahari. Ini anggap saja seperti itu ya, teman-teman ya. Saya punya 2. Nah, ini tanah, ini akar. Oke. Nah, serbuk sari ini kan ada putik dan juga serbuk sarinya.
Ini putik, ini serbuk sarinya, saya gambarkan seperti ini. Ini juga putik, ini juga serbuk sarinya, seandainya benang sari yang ada serbuk sarinya. Nah, ini ya benang sari yang di sini itu jatuh ke tanaman ini. Oh, suaranya goyang dangdutan. Mungkin karena sinyalnya yang Mbak Siti ya, nanti bisa play recordnya saja ya. Nah, jadi ini kan masih satu tumbuhan tapi beda jenis. Maaf saya kebalik ngomongnya. Satu jenis tumbuhan tapi beda tumbuhan. Satu jenis ini kan bunga matahari, bunga M. Contohnya ini juga bunga M. Nah, serbuk sari yang di bunga M1 itu jatuh di putik M2. Nah, ini disebut dengan pembuahan alogami. Jadi pembuahan silang atau alogami yaitu menempelnya serbuk sari dari satu bunga ya pada kepala putik bunga yang lainnya, jadi jatuh ke sini, tapi masih merupakan tumbuhan sejenis. Jadi kalau ini bunga matahari, ini juga matahari, ini bunga mawar, ini juga bunga mawar, tapi beda pohon, istilahnya beda pohon. Bisa dipahami untuk alogami. Nah, pembuahan yang keempat itu ada bastar. Kalau bastar itu menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari bunga lain dan spesies berbeda. Sebagai contoh, di sini ada bunga matahari. Ya, bunga matahari. Nah, ini ada bunga kertas. Ini kan beda bunga tapi masih dalam beda spesies. Di atas spesies itu kelas ya, beda kelas tapi beda spesies tapi masih dalam satu kelas ya. Ini bunga matahari, ini bunga kertas seandainya. Nah, serbuk sari yang dari bunga matahari ini jatuh ke putik bunga kertas. Nah, ini disebut dengan penyerbukan bastar. Ini disebut dengan penyerbukan bastar, kok pembuahan. Jadi kalau autogami itu satu bunga di satu tumbuhan. Kalau geitonogami itu beda bunga tapi satu tumbuhan. Kalau alogami itu beda tumbuhan tapi masih satu jenis. Nah, kalau bastar itu beda jenis untuk tumbuhannya. Oke, bisa dipahami untuk jenis-jenis ini penyerbukan. Nah, masih ada 5 menit lagi. Nah, sekarang untuk yang vegetatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif tadi ya secara tidak kawin ya, langsung saja saya masuk. Ada tunas. Ya, tunas ini dapat tumbuh melalui pangkal, batang, akar. Saya tambah 5 menit lagi sebentar. Oke. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal, batang, akar atau daun pohon tumbuhan di dekat induknya. Contohnya ada pohon pisang, ya. Terus ada juga bambu yang tunas, palem. Kalau sosor bebek itu dari daunnya, tunasnya. Itu contoh perkembangbiakan vegetatif secara tidak kawin pada tumbuhan. Ya. Yang kedua, umbi akar. Umbi akar ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar itu tidak berkuncup dan tidak berdaun, tidak bermata tunas dan tidak berbuku-buku. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar itu contohnya
bunga dahlia dan wortel. Ya, umbi akar. Itu contohnya bunga dahlia dan wortel. Dia tidak punya kuncup, tidak punya daun, tidak bermata tunas. Kalau mata tunas itu seperti batang, kalian pernah lihat benjolan-benjolan kecil. Nah, itu namanya mata tunas. Dan tidak berbuku-buku. Berbuku-buku ini contohnya seperti tebu. Seperti itu. Nah, itu contohnya pada bunga dahlia dan wortel. Oke. Nah, yang ketiga itu umbi batang. Contoh dari umbi batang yang tumbuh dengan umbi batang itu kentang, talas, ubi jalar. Ya, itu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang sesungguhnya merupakan batang yang tumbuh menggelembung di dalam tanah. Ya, jadi kayak ketela pohon itu juga termasuk umbi batang. Ya. Umbi lapis yang keempat. Umbi lapis itu contohnya bawang merah. Ya, jadi dia berlapis-lapis. Kalau teman-teman memotong bawang merah dia kan berlapis-lapis. Terus contoh lainnya seperti bawang bombay. Nah, itu namanya umbi lapis. Ya, cirinya umbi lapis itu daun yang berlapis-lapis membentuk umbi. Jadi yang berlapis-lapis itu sebenarnya adalah daun ya teman-teman ya. Dan di tengahnya itu merupakan tunas dari tumbuhan tersebut. Yang kelima itu membelah diri. Membelah diri itu biasanya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah seperti ganggang, atau teman-teman biasanya itu ganggang. Kalau hidra itu hewan ya yang membelah diri ya, hidra. Kalau tumbuhan itu ganggang ya, karena kalau membelah diri itu sebagai contohnya itu seperti ini. Jadi seandainya ini satu batang, dia melepaskan diri dan lama-lama menjadi dua individu. Nah, ini membelah diri. Nah, yang keenam itu akar rizoma. Akar rizoma itu adalah batang yang tebal dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar rizoma itu jahe, terus kunyit, seperti itu. Itu contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan akar rizoma. Yang ketujuh itu geragi atau stolon. Ini batangnya menjalar di atas permukaan tanah. Ya, contohnya yang berkembang biak dengan geragi atau stolon itu arbei, semanggi, dan pegagan. Nah, yang kedelapan itu spora. Nah, spora itu hampir seperti biji tapi sangat kecil sekali dan hanya bisa dilihat dengan alat bantu mikroskop ya. Dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, spora ini dibentuk pada kotak spora atau sporangium. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu adalah tanaman paku. Atau contoh kalau teman-teman membayangkan tanaman paku itu seperti lumut. Lumut itu termasuk tanaman paku. Jadi dia berkembang biak dengan spora. Nah, ini teman-teman sudah diingatkan 5 menit lagi, sudah saya mengenalkan tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Kita masuk lagi ke dalam soal nomor 5. Nah, kalau tumbuhan ini, teman-teman lihat gambarnya, kelihatan ya. Jadi tanaman yang teman-teman lihat di gambar itu termasuk tanaman yang berkembang biak dengan cara apa teman-teman? Merunduk, geragi atau stolon, stek akar atau rizoma. Yang mana? Tadi kita sudah belajar. A, B, C, D. Kemarin masih ingat jawaban teman-teman? Teman-teman sudah menjawab? Halo? A, B, C, D? Ayo. Mbak Aska
C. Stek akar. Mbak Enci, C juga stek akar. Yang lain bagaimana jawabannya? Tadi Mbak Hermi B. Oke. Mbak Hermi B, Mbak Enci stek akar. Masih ada 3 menit. Dek Naila, Masri, Mbak Mariam. Tadi kan sudah mendapatkan penjelasan dari saya. Contoh-contoh perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Ada tunas, ada geragi atau stolon, rizoma, ada spora, ya, ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis, Dek Naila, stolon, geragi. Oke. Ini tanaman apa sih teman-teman? Mbak Mariam B juga, Mbak Enci juga B. Ini tanaman apa ini? Sejenis laos ya. Bawang. Mbak Aska, ini bukan bawang. Ini tuh sejenis seperti laos, kunyit, jahe. Nah, tanamannya seperti ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau tadi jawabannya ada stek akar, geragih dulu, stolon ya. Nah, stolon itu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Di atas permukaan tanah berarti ini tanah, ya, ini tanaman, ini akarnya. Nah, ini daunnya. Nah, ini dia punya batang, dia menjalar. Nanti di sini tanaman ini, batangnya yang menjalar ini akan tumbuh menjadi tanaman baru lagi. Nah, itu contohnya arbeis, semanggi, pegagan, stroberi, itu menggunakan geragi stolon. Nah, kalau untuk jenis lengkuas, jahe, kunyit itu menggunakan akar tinggal atau rizoma. Jadi, ya Mbak, jadi dia yang jawaban yang tepat itu adalah rizoma. Yang D. Oke, ayo tidak nyimak ya. Yang D. Ini kemarin jawabannya Dek Naila B, salah ya. Mbak Siti C salah juga, Mbak Aska C masih belum menjawab, Mbak Hermi B salah juga. Ayo, harus diingat merundu itu sebagai contohnya ini ada tanaman. Ya, ini punya batang. Nah, ini dengan bantuan manusia. Nah, kita ingin menanam lagi. Ini tanamannya, batangnya ditarik, dirundukkan, terusan ditutup pakai tanah. Nah, ini nanti berakar. Nah, dia akan menjadi tanaman baru lagi. Nah, itu namanya merunduk. Oke, teman-teman, ya, karena tadi materinya cukup banyak, jadi kita cuma bisa nomor 5. Oh, gambarnya kayak bawang ya. Mungkin gambarnya kurang jelas ya Mbak ya. Karena ini waktunya sudah habis dan akan digunakan oleh teman-teman lain. Tadi saya ngobrol sama Pak Fare untuk KPA, penentuan tanggal ujian sekolahnya belum ada penentuan, jadi menunggu konfirmasi dari pihak sekolah ya. Tapi teman-teman tetap semangat belajar ya. Karena waktunya mepet, saya tutup pertemuan hari ini. Tetap awal bulan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa. Terima kasih.